Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita belajar secara daring dalam mata pelajaran PLH Bab Hidup Hemat. Masih bersama Bu Latri, yuk kita simak penjelasan tentang materi tersebut. Materi pembelajaran yang akan kita bahas meliputi yang pertama, makna hidup hemat. Yang kedua, tujuan hidup hemat. Dan yang ketiga, contoh hemat dalam kehidupan sehari-hari. Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan uang, air, listrik, dan sebagainya. Hemat bukan berarti pelit atau miskin, tetapi hemat merupakan sikap terpuji dan bijak dalam menggunakan sesuatu. Kebalikan dari sikap hemat adalah boros. Nah, mengapa kita perlu hemat? Hemat listrik, hemat air, dan hemat uang. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Mengapa kita perlu hemat listrik? Yang pertama, kita perlu hemat listrik karena sumber daya listrik sangat terbatas. Sehingga apabila kita tidak hemat, lama-kelamaan listrik akan habis. Yang kedua, menghemat listrik berarti kita akan menghemat pembayaran biaya listrik. Semakin besar penggunaan listrik, semakin mahal biaya yang harus kita bayarkan. Yang ketiga, kita harus menghemat listrik untuk mengurangi pembakaran energi fosil yang menyebabkan pemanasan global bagi bumi. Nah, untuk melaksanakan hidup hemat listrik, berikut ini ada contoh hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh hemat listrik adalah mematikan lampu bila tidak digunakan. Misalkan siang hari sudah cahayanya terang, kita tidak membutuhkan lampu. Maka lampu yang kita nyalakan sebaiknya segera dimatikan. Contoh hemat yang kedua adalah mengeringkan pakaian menggunakan cahaya matahari tanpa mesin pengering. Karena kalau menggunakan mesin pengering itu akan menambah beban biaya listrik. Yang ketiga, sebaiknya kita menggunakan kipas angin dibandingkan menggunakan AC. Yang keempat, gunakanlah alat-alat elektronik yang menggunakan listrik tidak secara bersamaan. Ya, tetapi gunakannya itu sendiri-sendiri. Yang kelima, contoh hemat listrik adalah apabila sudah selesai menggunakan alat listrik, sebaiknya kabel segera dicabut dari stop kontaknya. Karena kalau tidak dicabut akan berbahaya dan tentu saja membengkak penggunaan energi listriknya. Dan contoh yang keenam adalah disarankan menggunakan lampu hemat energi yang biasa kita sebut adalah lampu neon. Karena lampu neon itu dia membutuhkan listrik yang rendah, yang sedikit, tetapi menghasilkan cahayanya terang. Nah, itu tadi kita belajar tentang hemat listrik. Sekarang juga kita harus menghemat air. Mengapa kita harus hemat air? Yang pertama, semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan itu membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Apabila kita memboroskan air, maka air akan habis dan kita kemungkinan ke depannya akan terganggu kelangsungan hidup kita. Nah, yang kedua, air bersih yang layak pakai semakin hari akan semakin berkurang. Untuk itu dari sekarang kita perlu menghemat air, tidak boleh
menghambur-hamburkannya. Dan yang ketiga, kita hemat air untuk mencegah terjadinya kekeringan atau kekurangan air di kemudian hari. Nah, berikut ini adalah contoh hemat air. Yang pertama, ketika kita menyalakan keran air, segeralah ditutup. Jangan biarkan keran terus-menerus terbuka apabila kegiatan menggunakan air sudah selesai. Contoh hemat air yang kedua adalah ketika kita akan mencuci mobil, lebih baik menggunakan lap dan ember. Karena kalau kita mengguyur mobil tersebut menggunakan air secara langsung, itu akan membutuhkan air yang sangat banyak. Nah, contoh hemat air yang ketiga adalah usahakan membuat sumur resapan supaya kita mempunyai persediaan air ketika terjadi kekeringan. Nah, contoh yang keempat tentang menghemat air adalah kita mencuci pakaian dan mencuci piring menggunakan mesin cuci ketika pakaian yang kotor atau piring yang kotor jumlahnya sudah cukup banyak. Karena kalau sedikit-sedikit kita cuci, baju yang kotor sedikit kita cuci, kotor sedikit kita cuci, tentu saja itu memboroskan jumlah air. Nah, contoh yang kelima, ketika kita akan menyiram tanaman, manfaatkan dulu air limbah yang tidak terlalu kotor untuk menyiram tanaman tersebut. Dan contoh yang keenam adalah usahakan mandi menggunakan pancuran dan tidak berendam. Karena mandi yang berendam atau mandi menggunakan gayung itu membutuhkan jumlah air yang cukup banyak. Nah, demikian tentang hemat air. Oke, sekarang selain hemat listrik, hemat air, kita juga harus hemat uang. Mengapa harus hemat uang? Nah, karena apabila kita terbiasa dari kecil itu menghemat uang, membeli segala sesuatu seperlunya saja, dan sisa uang kita simpan, maka suatu hari ketika kita membutuhkan uang tersebut, maka kita dapat memenuhi kebutuhan yang waktu itu kita perlukan. Nah, yang kedua, kita belajar menjadi lebih mandiri. Tidak perlu meminta uang kepada orang tua karena kita mempunyai tabungan sendiri. Jadi kita meringankan beban orang tua juga, ya. Nah, di sini contoh hemat uang. Yang pertama, sisihkan uang jajan untuk dimasukkan ke dalam celengan. Yang kedua, ketika kita berbelanja, utamakan belanja barang-barang yang memang kita perlukan dan yang penting saja. Dan contoh yang ketiga adalah apabila ingin beli mainan, boleh, tapi pilih mainan yang harganya tidak terlalu mahal. Dan apabila di rumah masih ada mainan kemudian rusak, maka mintalah bantuan kepada orang tua untuk memperbaikinya dulu daripada membeli barang yang baru, ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu tentang hidup hemat dan contoh-contohnya. Nah, sekarang Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mengisi pertanyaan yang ada di layar ini. Hanya 5 pertanyaan saja, ditulis di buku 100 lembar, kemudian diisi jawabannya. Demikian pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.